Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pertemuan kita pada hari ini yaitu di bab kedua, teladan mulia Asmaul Husna, dengan subbabnya adalah berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. 1. Menahan diri. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar di atas? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun, bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Apabila anak yang bersalah tidak egois dan minta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah contoh dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. 2. Mandiri. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar contoh sifat anak yang mandiri. Mandiri artinya melakukan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan menciptakan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan membawa seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan nabinya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri hidup menjadi mulia. 3. Cinta kebersihan. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan dianjurkan oleh agama Islam. Di samping juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan baik jasmani dan rohani. Maka dari itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas.
Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, tetapi yang paling penting adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti iri, sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. 4. Menjaga lisan. Anak-anak, pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati, dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan supaya selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Berhati-hatilah dalam berbicara. Pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lantas, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti menggunjing, fitnah, ghibah, mencela, dan membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. 5. Hidup tertib. Bagaimana rasanya ketika ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara di saat upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu lalu lintas? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman, takut dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu, marilah kita meneladani sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna, agar kelak hidup kita bahagia, damai, dan tentram. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.